Perkembangan ingkar sunnah. Khadim Hussein Ilahi Najasyi, seorang dosen kepada Fakultas Tarbiyah Universitas Ummul Qura di Taif, dalam bukunya menyebutkan bahwa pada akhir abad kedua Hijriah telah lahir gerakan yang menyerukan dihilangnya sunnah secara total, dan bahwa sudah tidak boleh dijadikan sandaran dalam syariatan hukum-hukum Islam. Ini katanya akibat pengaruh subhat yang diwariskan oleh Syiah, Khawarij, dan Mu'tazilah. Ia membuktikannya dengan peristiwa dialog yang terjadi antara Imam Syafi'i rahimahullah melawan salah seorang pendukung gerakan itu. Kisah itu ia nukil dalam kitab Al-Jami' Al-Ilmi yang diterbitkan bersama kitab karya Imam Syafi'i. Namun menurut kesimpulannya, kemungkinan terkuat orang yang mendebat Imam Syafi'i tersebut berasal dari kelompok Khawarij ekstremis, bukan dari kelompok Mu'tazilah seperti yang disimpulkan oleh Mustafa As-Sibai dalam As-Sunnah wa Makanatuha. Khawarij itu memang cenderung mengembalikan segala perkara kepada Al-Quran saja, bahkan menuntut agar orang yang mengikuti Al-Quran tetapi mereka keluar dari As-Sunnah dan Jamaah. Maksudnya, pemahamannya tidak mengikuti jamaah kaum muslimin yang ditokohi para sahabat. Berbeda dengan Mu'tazilah yang tidak menolak sunnah secara total, golongan yang terakhir ini kesukaannya mengotak-ngatik nas-nas Al-Quran maupun sunnah supaya selaras dengan akal pikiran mereka yang dangkal. Menurut Khadim Hussein Ilahi Najasyi dalam bukunya Al-Quraniyun, terbitan Maktabah Siddiq Cet. Itah 1409H 1989 M Hal 99, bahwa semenjak peristiwa dialog Imam Syafi'i dengan salah seorang anggota kelompok yang menuntut disingkirkannya sunnah sebagai sumber hukum, sampai kurang lebih 11 abad kemudian, tidak terdengar dalam catatan sejarah adanya orang atau kelompok yang menyerukan agar sunnah disingkirkan dari kedudukannya sebagai sumber hukum. Baru pada abad ke-13 Hijriah mulai terdengar kembali adanya bencana pengingkaran terhadap sunnah. Ya, ini menurut Khadim Hussein Ilahi Najasyi. Ya, bahwasanya semenjak dialog Imam Syafi'i, makanya Imam Syafi'i ini dikenal sebagai Nasru as-Sunnah, penolong sunnahnya Nabi. Karena lebih kurang 11 abad kemudian tidak ada lagi dalam catatan sejarah itu terdengar ada orang atau kelompok yang menyerukan agar sunnah disingkirkan dari kedudukan. Tidak ditemukan lagi dalam catatan sejarah kelompok-kelompok ingkar sunnah. Tidak terdapat catatan dalam sejarah orang yang menolak sunnah itu sebagai sumber hukum sebagaimana yang terjadi itu pada zaman Syafi'i. Kemudian baru pada abad ke-13 Hijriah mulai terdengar, di dalam catatan sejarah itu mulai terdengar kembali adanya bencana dalam pengingkaran terhadap sunnah. Ya, adanya kelompok-kelompok ingkar sunnah bermunculan itu pada abad ke-3 Hijriah. Ya, tokoh ingkar sunnah modern maka nih antara lain itu adalah di Mesir Dr. Taufik Siddiq melalui Al-Islam Al-Quran Wahda, ada Dr. Abu Rayyah Riwayat Adawa ala As-Sunnah Al-Muhammadiyah, ada Profesor Dr. Ahmad Amin fi Fajr Al-Islam, serta Ismail Adham dengan Tarik Al-Hadis dan Rasyad Khalifah. Kemudian ada di Malaysia Kasim Ahmad, mantan Ketua Partai Sosialis Rakyat, melalui hadis satu penilaian. Kemudian ada di Pakistan ada Gharat Ali, Ahmad Khan, Abdullah Al-Jabir, Ahmad Ad-Din, dan ada Mirza Ghulam Ahmad Parvez dengan kelompoknya Ahlul Quran. Di Indonesia ada Insinyur Muhammad Irham Sutarto, ada Abdurrahman, dan ada Lukman Sa'ad. Kita lihat di sini tujuan dari ingkar sunnah itu sendiri. Tujuan dari ingkar sunnah adalah
Ya, yang kita lihat tujuan akhir ingkar sunnah adalah meruntuhkan sunnah, yang berakhir itu pada menghancurkan Islam. Ya. Ketika tidak dapat menunjukkan satupun alasan, ingkar sunnah beralih itu meragukan beberapa ajaran dalam sunnah, terutama tentang akidah, dan menganggapnya sebagai mitos atau fiksi atau fiktif. Nah, karena mereka tidak bisa lagi di sini berusaha untuk menghancurkan Islam itu, meruntuhkan Islam melalui sumber-sumber ajaran. Karena sumber-sumber ajaran Islam lah yang menjadikan agama Islam itu kuat. Seperti ajaran jihad umpamanya itu terdapat pada Al-Quran dan hadis. Karena ada ajaran jihad dalam Al-Quran dan hadis, otomatis umat Islam itu tidak sulit untuk dikalahkan. Fakta sejarah itu membuktikan bahwa umat Islam itu menang di dalam berbagai banyak hal, karena mereka itu merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Ini dibuktikan dengan zaman keemasan Islam, baik pada masa Bani Umayyah dan masa-masa yang lain sebagainya. Maka mereka itu berusaha meruntuhkan yang namanya Al-Quran. Tetapi kalau mereka tidak bisa, kemudian mereka beralih ke sumber kedua, yaitu menyebarkan paham-paham ingkar sunnah. Ketika tidak dapat menunjukkan satupun alasan, ingkar sunnah beralih meragukan beberapa ajaran itu dalam sunnah, terutama tentang akidah, dan menganggapnya sebagai mitos dan fiksi fiktif. Mereka itu mencari celah-celah untuk menghancurkan Islam, berupaya tidak bisa dengan cara A, cara B, tidak bisa dengan cara B, cara C. Mereka punya alternatif untuk menghancurkan Islam. Maka kita harus berhati-hati. Makanya ulama menyerukan ada gerakan kembali kepada Al-Quran dan hadis kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat. Di balik gerakan al-ingkar sunnah ada kekuatan non-Islam, yaitu kaum Zionis dan Orientalis. Karena sangat relevannya pemikiran dan tujuan ingkar sunnah dengan mereka, yaitu memadamkan cahaya kebenaran. Walaupun bagaimanapun usaha mereka memadamkan cahaya kebenaran, cahaya Allah, cahaya Islam, itu tidak akan bisa. Allah akan selalu menghidupkan cahayanya. Maka dengan apa? Dengan munculnya ulama-ulama ahlus sunnah yang nanti akan membela sunnah Nabi dari para pengingkar sunnah itu sendiri. Kurang lingkup ingkar sunnah, ada 3 kelompok dengan 3 sikap yang berbeda dari ingkar sunnah itu sendiri. Kelompok yang pertama adalah mereka yang menolak hadis Rasulullah itu secara keseluruhan. Semuanya ditolak, baik hadis mutawatir, baik hadis sahih, baik hadis hasan, baik hadis yang sudah diteliti memang bisa dipastikan berasal dari Nabi, tetap mereka tolak. Ini yang dimaksud menolak hadis Rasulullah itu secara keseluruhan, baik yang mutawatir maupun yang ahad. Menurut Abu Zahra, mereka adalah kaum zindik dan sebagian khawarij. Kemudian yang kelompok kedua, mereka yang menolak hadis-hadis Rasulullah, sebagian sunnah, sebagian saja yang mereka tolak, kecuali yang kandungan ajarannya ditemukan nasnya itu dalam Al-Quran. Menurut Imam Syafi'i, ada 2 kelompok landasan berfikir yang kelompok ini, yaitu yang pertama, mereka itu secara a priori menolak hadis, kecuali jika memang ada nas Al-Quran yang sama mengenai lafalnya atau maknanya yang sejiwa itu dengan hadis tersebut. Jika begitu, hakikat mereka itu sama dengan kelompok pertama, menolak semua hadis. Mengapa? Mengapa?
kalau mereka itu hanya menolak hadis-hadis kecuali yang kandungannya ajaran ditemukan dalam Al-Quran, kalau mereka menolak ini, kenapa dikatakan menolak semua hadis? Alasannya, sebab jika mereka baru mau menerima hadis bila ada persamaannya dengan Al-Quran, maka yang mereka jadikan hujah sebenarnya adalah Al-Quran, itu bukan hadis. Itu alasannya. Sama saja mereka alasan kenapa mereka bisa dikatakan sebagai menolak itu semua hadis. Yang kedua, B, mereka menolak kecuali jika memang ada sandarannya dalam Al-Quran, karena pertimbangan bahwa Al-Quran adalah hukum Islam yang pertama dan bersifat universal atau umum, sedangkan sunnah itu berfungsi sebagai penjelas atau penjabarannya. Nah, tetap di sini mereka itu menjadikan pertimbangan bahwa Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama dan bersifat universal, sedangkan sunnah berfungsi sebagai penjelas dan penjabaran. Kelompok terakhir ini tidak dinilai sesat oleh Imam Syafi'i, melainkan sebagai kelompok yang skeptis, kritis, dan ketat itu terhadap hadis. Ya. Yang kelompok ini, mereka yang menolak kecuali jika memang ada sandarannya dalam Al-Quran karena pertimbangan bahwa Al-Quran adalah sumber hukum Islam. Misalnya Imam Asy-Syatibi yang berpandangan as-sunnah la ta'ti bi hukm illa walaha aslu fil kitab. Nah, kemudian yang kelompok ketiga, mereka yang menolak hadis ahad dan hanya menerima hadis mutawatir. Menurut Abu Zahwa, yang termasuk kelompok ini adalah kaum Qadariyah, Rafidhah, dan sebagian dari Zahiriyah. Kita dalami berkenaan dengan kelompok terakhir yang tidak dinilai sesat. Ini adalah kelompok yang menolak hadis dhaif dan maudhu, atau menolak hadis mardud. Setelah memang hadis itu diteliti, baik berdasarkan sanad, metode penelitian sanad atau metode penelitian matan hadis, setelah diteliti memang ternyata hadis tersebut bukan berasal dari Nabi. Istilahnya di sini adalah menolak hadis dhaif atau hadis palsu yang bukan berasal dari Nabi. Inilah yang dinamakan kelompok yang skeptis, kritis, dan ketat itu terhadap hadis. Nah,